Ayo, dipercepat dulu, dipercepat. Minggir sedikit. Kembali kami informasikan bahwasanya Gubernur Jawa Barat beserta rombongan sudah tiba di tempat acara. Kami usahakan kepada seluruh tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Biar mulai. Terus. Biar mulai. Udah, minggir. Langsung standby di dalam biar cepat. Motor bensin. Mohon perhatian, Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan memasuki tempat acara.
Pemasangan cincin prestasi oleh Bupati Kuningan disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat. Pemasangan selesai. Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, kami persilakan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Hartur nuhun Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir bersama di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-525 Kuningan dengan tema Kuningan Mukas Kudagan Sajati.
hadir di Kabupaten Kuningan dan selamat datang. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Dr. Haji Bedi Budiman. Terima kasih Pak Bedi hadir. Yang kami hormati Haji Dudi Pamuji, SEMSI, Tunuhun Pituin Kuningan. Yang kami hormati Yosa Oktora Santono. Terima kasih Pak Yosa telah hadir. Semua dapat melaksanakan peringatan Hari Jadi ke-525 Kuningan. Momen Hari Jadi Kuningan adalah momen tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, yang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan Hari Jadi Kuningan yang biasanya dilaksanakan secara meriah, semarak, dan beraneka ragam kegiatan. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka rapat paripurna DPRD pembukaan masa sidang 1 bulan ke-1 tahun 2023, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi Kuningan ke-525 Kuningan. Sesuai dengan tata tertib DPRD, rapat paripurna DPRD ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21/DP/12 Romawi /1978 tanggal 14 Desember 1978 tentang sejarah dan Hari Jadi Kuningan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, sejarah Kuningan disusun sejak mulai ada tanda-tanda pemukiman atau perkampungan yang telah mempunyai pemerintahan hingga perkembangannya sampai sekarang. Sejarah Hari Jadi Kuningan ini adalah merupakan ringkasan peraturan daerah dengan lampirannya yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi, tanda-tanda yang beritahukan bahwa Kuningan sudah ada pemukiman masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan atas hasil peninggalannya yang ditemukan di wilayah Kuningan. Suatu pemukiman masyarakat dimaksud baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama Kuningan pada tanggal 11 April 732 Masehi. Negara atau kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Suhu Karma sebagai raja atau kepala pemerintahan, yang kemudian bergelar Rangdian Tan Kuku atau disebut juga Sang Kuku, yang bersemayam di Arile dan Saunggala. Ia menurut ajaran dan Hyang Kuning yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa, yang memberikan 10 pedoman hidup, yaitu tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang empuk, tidak menerima emas dan perak. Suhu Karma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang. Kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Suhu Karma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur.
Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ranggiang Tamperan. Ranggiang Tamperan mempunyai 2 orang putra, yaitu Sang Manarang dan Ranggiang Bangga. Setelah dewasa, Sang Manarang menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Ranggiang Bangga menguasai daerah Kuningan yang dulu di bawah kekuasaan Ranggiang. Pada tanggal 22 Juli 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di bawah Rakyang dan Masipsa, putra ke-12 Ranggiang Bangga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggalan, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakyang dan Masipsa ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran dan namanya berganti menjadi Kajene yang ada di bawah kekuasaan Arya Kemuning. Kajene artinya kuning atau emas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Caruban atau Cirebon yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Budi Haji daerah Luragung. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajene yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren Sidapurna yang berkembang pesat, dan karena pengikutnya bertambah banyak, maka beliau membuat pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun atau artinya mula-mula dibangun. Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Asam Gede. Pada tahun 1481 Masehi, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati datang di Luragung. Pada waktu itu Ki Gedeng Luragung sebagai kepala pemerintahan yang kemudian masuk agama Islam. Pada waktu yang bersamaan datanglah Putri Ongtian dari Cina menyusul ke Luragung, kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Putri Ongtin berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumantri. Syarif Hidayatullah dan istrinya Ongtin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Sang Adipati. Syarif Hidayatullah bersama Ongtin dan putra angkatnya kemudian berangkat menuju Kajene. Pada saat itu yang menjalankan pemerintahan Kajene adalah Pangeran Arya Kemuning yang menganut agama Hindu dan kemudian masuk agama Islam. Sang Adipati dipercayakan kepada Pangeran Arya Kemuning untuk dididik dengan baik. Selama Sang Adipati belum dewasa, maka Pangeran Arya Kemuning ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwakilan di Kajene di bawah kerajaan Cirebon. Setelah Sang Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September 1498 Masehi, Sang Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara atau kerajaan Kuningan di bawah Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya, daerah yang semula bernama Kajene dikembalikan lagi ke nama aslinya, yaitu Kuningan. Dan sejak itulah tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan. Selain dibantu oleh Arya Kemuning dalam jalannya pemerintahan, Sang Adipati Kuningan juga dibantu oleh Dipati Ewangga atau disebut Dipati Cangkuang dan Ramajaksa. Dipati Ewangga memiliki kuda tunggangan yang diberi nama Siwitu. Untuk lebih meresapkan agama Islam di kalangan penduduk Kuningan, Sunan Gunung Jati mengirim Syekh nama Haji Irnan dan beliau memilih tempat kediamannya di Dharma. Dengan bantuan para wali, beliau membuat kolam atau balong yang sekarang dikenal dengan nama balong kaca atau balong keramat atau Dharma Loka. Sang Adipati Kuningan bersama pasukan Kuningan di bawah pemerintahan Cirebon telah turut serta bertempur untuk menundukkan Galuh dan membantu mendirikan pemerintahan Wilayodra Indramayu di bawah pimpinan Fathahillah Cirebon. Pasukan Kuningan juga ikut menggempur Sunda Kelapa dan turut serta mendirikan pemerintahan Jayakarta, sehingga pasukan dari Kuningan ada yang menetap di Jayakarta dan sekarang nama Kuningan terukir menjadi nama salah satu kelurahan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Kelurahan Kuningan. Berkat nilai-nilai luhur jiwa juang para leluhur Kuningan yang diwariskan kepada anak cucunya pada zaman Hindia Belanda, karena perlawanannya seorang ulama besar dari Lengkong yaitu Eyang Hasan Maulani oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuang, diasingkan ke Gorontalo, Sulawesi Utara dan meninggal di sana. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengadakan selanjang perundingan dengan Belanda. Salah satu perundingan dilakukan di Linggarjati yang pada saat itu belum dikuasai Belanda. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan merupakan sesuatu pilihan yang tepat, baik dilihat dari segi politis maupun dari segi keindahan alamnya. Dengan adanya perundingan tersebut, maka nama Linggarjati tidak hanya dikenal di Indonesia,
melainkan juga dikenal di seluruh dunia. Setelah Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diserang oleh tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman menginstruksikan untuk membentuk 4 markas besar komando Jawa yang menjadi MBKD Jawa Timur, MBKD Jawa Tengah, MBKD Jawa Barat, dan MBKD luar Jawa. Untuk MBKD Jawa Barat dipimpin oleh Rektor RK Suganda Bratamanggala yang berkedudukan di Desa Subang dan dijadikan basis gerilya melawan Belanda. Sesuai dengan keputusan Dewan Pertahanan Daerah Presiden Cirebon dan Brigade 5, maka Ciwaru Kabupaten Kuningan dijadikan basis pertahanan dan pusat pemerintahan Presiden Cirebon. Rakyat Ciwaru dengan ikhlas menyerahkan rumah mereka untuk dipergunakan sebagai kantor-kantor, staf militer, pemondokan, dan lain-lain. Ciwaru menjadi pusat daerah perjuangan perang kemerdekaan. Sesudah lewat revolusi fisik dan memasuki tahun 50-an, terdapat masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial, termasuk di dalamnya masalah keamanan, yaitu gangguan DITI di Kuningan yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak mungkin untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya. Rakyat Kuningan bersama TNI bahu-membahu untuk memadamkan pemberontakan DITI. Dalam rangka misi kemerdekaan, masyarakat Kabupaten Kuningan dengan sangat juang yang tinggi yang dilandasi nilai gotong royong selalu berkiprah melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila. Kepala pemerintahan Kuningan dari dulu zaman sekarang, zaman Hindu, Soekarno, Sanjaya, Rakyat Kamperan, Rakyat Bangga, Rakyat Dharma Siksa, Arya Kemuni. Zaman Islam, Arya Kemuni, Sang Adipati Kuningan, Desa Kulun, dalam Mangkubumi. Zaman penjajahan Belanda, Raden Brata Diningrat, Buje Brata Wijaya, Raden Dali Surya Naat Maja, Raden Muhammad Ahmad, Raden Umar Said. Zaman Jepang, Raden Umar Said. Zaman Republik Indonesia 1945, Raden Asikin Uniti Atmaja. Zaman pendudukan Nika atau Repomba, Raden Asikin Juda Dibrata, Raden Kepala Sukma Diningrat, Raden Abdul Rifai. Zaman Republik Indonesia 1950 sampai sekarang, Raden Nur Armadibrata, Raden Nuh Hafir, Raden Tiko Muhammad Ikhlas, Raden Sumitra, Tubagus Amin Abdullah, Saleh Ali Basar, Usman Jati Kusuma, Raden Omar Surya Atmaja, Rais Suminta Atmaja, Aruman Miranangga Pati, Karli Akbar, Raden Haji Unang Sunarjo Sarjana Hukum, Dr. Andes Haji Muhammad Jupri Brigadi, Dr. Andes Haji Subandi, Haji Yen DS Partawinata Sarjana Hukum, Dr. Andes Haji Arifin Setia Miharja MM, Haji Aam Hamid Suganda Esos sebagai Bupati, Dr. Andes Haji Aan Suharso MSI sebagai Wakil Bupati, Dr. Andes Haji Ano Sutrisno MM PJ Bupati, Haji Aam Hamid Suganda Esos Bupati, Dr. Andes Haji Momon Rohmana MM Wakil Bupati, Haji Mucir Korea Hamid Suganda Esos MAP Bupati, Haji Aceh Purnama Esa MH Wakil Bupati, Haji Aceh Purnama Esa MH Bupati, Dede Sembada ST Wakil Bupati, Dede Sembada ST PLT Bupati. Terakhir, Haji Aceh Purnama Esa MH sebagai Bupati dan Muhammad Rindo Suganda Sarjana Hukum MSI sebagai Wakil Bupati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Sekda atas pembacaan riwayat singkat hari jadi Kuningan. Acara berikutnya yaitu pidato Bupati Kuningan. Untuk itu ini ada live streaming YouTube. Ada di dari Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera
Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah ala nikmatil maula ala watela billah. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, kita cinta, kita banggakan, Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil yang sudah hadir di tengah kita bersama negara wilayah ekonomi di tahun 2045 dengan semangat pemerataan pembangunan, nilai-nilai sajati membingkai pembangunan 100 desa pinjul sebagai lokomotif pembangunan berbasis keunggulan lokal. Hal ini juga telah mendorong tercapainya 90 desa mandiri, 218 desa maju, dan 40 desa berkembang. Saat ini Kabupaten Kuningan tidak lagi memiliki desa tertinggal, apalagi sangat tertinggal. Mewujudkan desa pinjul juga merupakan perwujudan dari amanat pembangunan jangka panjang kita untuk menjadi kabupaten agropolitan dan wisata termaju. Nilai kesejahteraan juga telah menjadi tekad untuk menjadikan pembangunan sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemajuan ekonomi harus dirasakan oleh semua kalangan. Kita telah berhasil menekan indeks Gini rasio maksudnya pada angka 0,345 yang menunjukkan kesenjangan semakin berkurang dan distribusi kemakmuran semakin merata. Peningkatan hasil pembangunan juga ditandai dengan peningkatan indeks kesehatan pada angka 83,12 poin, indeks pendidikan di angka 60,27 poin, dan indeks pengeluaran di angka 68,95 poin, yang secara akumulatif menempatkan IPM, indeks pembangunan manusia Kabupaten Kuningan, di capaian 70,16 poin. Hadirin undangan, kaum